Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan memberikan soal pretest PPG PGSD ragam teks. Ini yang di kisi-kisinya untuk CPMK-nya menguasai materi berbagai ragam teks serta aplikasinya dalam pembelajaran di SD. Sedangkan submateri atau subtopiknya itu teks faktual, teks tanggapan, teks cerita, dan teks normatif. Selanjutnya, indikator di soalnya adalah disajikan beberapa ragam teks, peserta dapat menganalisis jenis teks yang disajikan. Bagi Anda yang baru mampir channel kami, jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya. Dan bagi yang ingin memiliki file PDF ini, bisa di-download di deskripsi video ini. Nanti ada link, di situ ada folder-folder yang berisi ada soal dan rangkuman. Mari kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 1. Menurut laporan Bank Dunia yang dirilis pada bulan Mei 2023, pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2022 mencapai 3,2%. Angka ini menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 2,9%. Pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat pada tahun 2022 dipicu oleh pemulihan ekonomi di beberapa negara setelah periode resesi pada tahun sebelumnya. Negara-negara berkembang menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat dibandingkan dengan negara maju. Dari bacaan di atas termasuk dalam jenis teks, yaitu yang de faktual. Berarti nyata, bukan dibuat-buat. Di sini pembahasannya teks faktual adalah jenis teks yang menyampaikan informasi secara objektif dan didukung oleh fakta atau data yang dapat diverifikasi. Teks ini berusaha untuk menyajikan kenyataan sesuai dengan apa adanya tanpa adanya opini atau penilaian subjektif dari penulis. Teks faktual sering digunakan dalam berita, artikel ilmiah, laporan statistik, atau jenis teks lain yang bertujuan memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya kepada pembaca. Nah, untuk pembahasan tentang materi teks faktual, teks cerita ini, bagaimana ciri-cirinya bisa ditonton di video yang ada di atas ini ya. Soal nomor 2, jangan pernah menyerah. Aku tahu kamu adalah pribadi yang kuat dan pantang menyerah. Percayalah bahwa kamu memiliki kemampuan untuk mengatasi segala rintangan ini. Saya ada di sini untuk mendukungmu sepenuhnya dan bersama-sama kita bisa mengatasi segala hal. Semangat. Dari bacaan di atas termasuk dalam jenis teks yaitu yang A, tanggapan. Apa itu teks tanggapan? Adalah jenis teks yang menyampaikan reaksi, respon, atau pendapat terhadap suatu informasi, peristiwa, ide, atau pendapat yang telah disampaikan kepada orang lain. Teks tanggapan ini biasanya muncul sebagai jawaban atau respon atas pesan, pertanyaan, atau situasi tertentu. Tujuannya adalah untuk memberikan tanggapan atau feedback yang sesuai dengan relevan terhadap apa yang telah dikemukakan sebelumnya. Jadi jangan pernah menyerah ini jadi adalah sebuah tanggapannya. Percayalah bahwa kamu memiliki kemampuan. Itu adalah sebuah tanggapan dari reaksi atau reaksi respon dan pendapat dari suatu informasi atau berita yang didengar. Soal nomor 3, suasana di pagi hari begitu segar di desa sejahtera. Surya perlahan muncul dari balik perbukitan, menyinari langit dan membasahi bumi dengan cahaya keemasan. Di sebuah rumah kecil di pinggir desa tinggal seorang anak laki-laki bernama Rama. Rama adalah seorang yang penuh rasa ingin tahu dan petualang. Setiap harinya dia selalu memimpikan petualangan yang menakjubkan di hutan ajaib yang terletak tak jauh dari rumahnya. Suatu pagi, Rama mendapat keberanian untuk mengikuti keinginannya. Dia mengenakan jaket coklat tua dan topi petualang kesayangannya. Ia meninggalkan rumah tanpa memberitahu siapapun. Dengan langkah mantap, Rama memasuki hutan yang rimbun dan misterius. Dari bacaan di atas termasuk jenis teks yaitu cerita. Karena berbentuk narasi dan di sini kalau dilihat Rama ini berarti adalah cirinya adalah penokohannya. Suatu pagi di suatu tempat di desa sejahtera ini adalah membuktikan ada latar waktu dan latar tempat. Jadi itu adalah ciri-ciri dari teks cerita. Untuk pembahasannya juga sama. Tujuan dari teks cerita ini hanya sebagai hiburan semata, menginformasikan atau menyampaikan pesan kepada pembaca atau pendengar. Soal nomor 4, kebersihan lingkungan memiliki dampak besar pada kesehatan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem. Oleh karena itu, perlu diingatkan betapa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dengan melakukan beberapa tindakan berikut. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Setiap orang harus selalu membuang sampah pada tempatnya, baik itu di tempat sampah yang telah disediakan oleh pemerintah maupun membawanya pulang.
Yang kedua, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Plastik sekali pakai merupakan salah satu penyumbang utama masalah sampah di lingkungan. Kalau melihat dari sini, dari bacaan ini adalah normatif. Apa itu teks normatif? Teks normatif sendiri adalah jenis teks yang bertujuan untuk mengatur atau menetapkan norma, aturan, atau panduan. Jadi ada aturannya, membuang sampah itu pada tempatnya. Ini adalah salah satu ciri teks normatif. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Berarti ini kan ada norma, ada aturan, panduan. Teks ini berfungsi sebagai acuan untuk mengatur tingkah laku dan tindakan yang dianggap benar, wajar, atau sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam suatu komunitas. Biasanya teks normatif sering dijumpai dalam bentuk undang-undang, peraturan, instruksi, tata tertib, perjanjian, atau kode etik. Jadi sebuah peraturan, instruksi, undang-undang itu merupakan contoh dari teks normatif. Nomor 5, sebuah studi ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal Nature Climate Change pada bulan Juli 2023 menyajikan temuan baru tentang dampak perubahan iklim terhadap keanekaragaman hayati laut. Penelitian ini melibatkan analisis data selama 2 dekade terakhir mengenai suhu permukaan laut, peningkatan kadar CO2 dan perubahan pola arus laut. Hasilnya menunjukkan bahwa perubahan iklim telah menyebabkan penurunan signifikan dalam jumlah dan keragaman spesies di berbagai ekosistem laut, termasuk terumbu karang dan hutan lamun. Temuan ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya upaya mitigasi perubahan iklim untuk melindungi keanekaragaman hayati laut. Kalau dilihat seperti ini ada kata kunci studi ilmiah dalam jurnal. Berarti tentu ini bukan karangan, bukan sebuah hiburan, tapi adalah nyata atau fakta, sesuai fakta. Jadi yang benar adalah yang faktual. Karena didukung oleh fakta atau data yang dapat diverifikasi. Soal nomor 6, kerja yang luar biasa, presentasi atau proyek ini sangatlah mengesankan. Saya kagum dengan dedikasi dan kerja keras yang kamu tunjukkan. Semua detail begitu rapi, menyampaikan pesan dengan jelas. Selamat atas prestasi yang fantastis ini. Kalau di sini kan berarti kan kita memberi penilaian terhadap orang ini ya. Jadi kan memberikan tanggapan. Bagaimana? Tanggapan bisa baik, bisa buruk. Kalau yang ini kan berarti kerja yang luar biasa merupakan contoh tanggapan yang baik. Pembahasannya ini sama, tes tanggapan tadi sudah saya bacakan, dan untuk lebih detailnya file ini bisa di-download di link yang ada di deskripsi video ini. Nomor 7, suatu hari di hutan yang rimbun si kancil yang cerdik. Dari sini sudah bisa kita lihat ini ada latar tempat yaitu hutan yang rimbun, ada si kancil berarti ada penokohan. Berarti kalau di sini dan ini terbentuk dengan narasi-narasi. Kalau bisa dilihat secara gampang saja ini adalah teks cerita. Jadi kalau kita sudah menemui tentu tidak perlu triknya karena kan kita dituntut waktu ya untuk pretest itu. Jadi kalau ada ciri-ciri, beberapa ciri-ciri yang ada mungkin tidak dilanjutkan di pembacaan berikutnya. Di sini ada seekor buaya, berarti ini juga penokohan. Seperti itu. Soal selanjutnya nomor 8, kerja yang luar biasa. Presentasi atau proyek ini sangatlah mengesankan. Saya kagum dengan dedikasi dan kerja keras. Ini sama seperti soal tadi ya. Jadi jawabannya adalah teks tanggapan. Karena kerja yang luar biasa ini berarti tanggapan yang positif. Soal nomor 9, revolusi industri pertama dimulai pada akhir abad ke-18 di Inggris. Perubahan ini melibatkan transisi dari produksi manual ke produksi berbasis mesin yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Dari bacaan di atas termasuk dalam jenis teks yaitu yang defaktual. Karena nyata, karena revolusi industri pertama dimulai pada akhir abad ke-18 ini sesuai fakta di Inggris sana. Jadi memang tidak dibuat-buat, memang bukan karangan penulis. Soal terakhir nomor 10, internet telah menjadi bagian integral dari kehidupan kita, membawa banyak manfaat dan peluang. Namun penggunaan yang tidak bertanggung jawab dapat menyebabkan masalah dan konsekuensi yang merugikan. Oleh karena itu, sebagai pengguna internet, kita harus mengikuti pedoman etika berinternet yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan online yang positif dan bermanfaat bagi semua orang. Hargai privasi pengguna lain. Jangan mencoba untuk mengakses atau mencari informasi pribadi orang lain. Ini sebuah aturan-aturan ini ya. Jadi hargai privasi pengguna lain. Yang kedua,
larangan pencemaran nama baik. Ini berarti juga sebuah aturan. Jadi kita pada saat berinternet kita tidak boleh mencemarkan nama baik seseorang. Hindari menyebarluaskan informasi palsu atau fitnah yang dapat merusak reputasi seseorang. Jika Anda tidak yakin tentang kebenaran informasi, jangan menyebarkannya. Pastikan untuk memverifikasi setiap informasi sebelum membagikannya. Dari bacaan di atas termasuk dalam jenis teks yaitu normatif. Karena sebuah norma, aturan, atau panduan bagaimana kita berinternet yang positif. Cukup sekian penjelasan dari saya. Jangan lupa untuk subscribe dan jika ingin mendownload file ini, linknya ada di deskripsi video ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.